Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Armita Putri dengan NIM 31402400063. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Good Corporate Governance dan Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening. Sebelum masuk ke proposal skripsi saya, di sini saya akan menjelaskan terkait progres proposal saya. Saat ini saya sedang berprogres untuk sampai ke bab 2, di mana untuk bab ini masih dalam revisi dari dosen pembimbing saya. Jadi apa yang saya paparkan di sini adalah hasil-hasil revisi dari bimbingan saya sebelumnya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi dengan persaingan bisnis di Indonesia yang semakin kompetitif dan ketat, di mana menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga keberlangsungan usahanya. Dalam kondisi seperti ini, Good Corporate Governance atau yang bisa kita panggil dengan GCG dan Enterprise Risk Management atau ERM adalah dua pendekatan yang penting dalam perusahaan, karena GCG sendiri berperan dalam mengurangi konflik keagenan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Lalu untuk ERM sendiri membantu perusahaan mengidentifikasi serta mengelola resiko yang kemungkinan terjadi di perusahaan secara terstruktur. Selain itu, penerapan GCG dan ERM sangat relevan terutama bagi perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman yang merupakan sektor manufaktur yang strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana sektor ini menurut BPS tahun 2024 menyediakan kebutuhan pokok masyarakat serta berkontribusi sebesar 6,97% terhadap PDB dan tetap mencatat pertumbuhan meskipun adanya deflasi di Indonesia. Lalu selanjutnya, kinerja keuangan juga memiliki peran sentral dalam memperkuat nilai perusahaan dan menarik kepercayaan dari investor. Oleh karena itu, penilaian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh GCG dan ERM terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel yang memediasi hubungan tersebut. Selanjutnya di sini masuk ke rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama ada apa pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, apa pengaruh ERM terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, apakah kinerja keuangan memediasi hubungan GCG dan ERM dengan nilai perusahaan. Selain rumusan masalah, terdapat tujuan dari penelitian. Tujuan ini menjawab rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, di mana yang pertama menganalisis pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan, lalu yang kedua menganalisis pengaruh ERM terhadap nilai perusahaan, yang ketiga menganalisis peran mediasi kinerja keuangan. Lalu untuk manfaat penelitian sendiri ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai GCG dan ERM serta mengembangkan model mediasi kinerja keuangan. Sedangkan untuk manfaat praktisnya bagi perusahaan bisa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui tata kelola, manajemen risiko, serta kinerja keuangan. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa sebagai acuan ataupun pembanding untuk penelitian yang relevan. Setelah kita sudah membahas di bab 1 ini, selanjutnya kita akan membahas untuk bab 2, di mana bab 2 ini menerangkan terkait teori serta kajian pustaka dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Yang pertama,
Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan, di mana teori keagenan atau agency teori itu menjelaskan hubungan antara manajer atau agen dengan pemilik perusahaan dan dengan teori keagenan ini kita bisa mengetahui terkait konflik kepentingan bisa menurunkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua itu ada good corporate governance, di mana GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut KNKG 2006, asas GCG itu ada transparansi, kewajaran akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas. Penerapan good corporate governance ini sangat penting karena nantinya good corporate governance ini akan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk GCG dalam penelitian ini direpresentasikan oleh kepemilikan institusional yang dinilai kepemilikan institusional ini mampu memberikan pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen di perusahaan. Selanjutnya ada Enterprise Risk Management atau ERM, di mana ini juga menjadi landasan penting dalam penelitian. ERM merupakan pendekatan terstruktur dalam mengelola resiko yang nantinya akan dihadapi oleh perusahaan secara menyeluruh, dari resiko operasional hingga dengan resiko strategis. Dengan penerapan ERM yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi ketidakpastian serta meningkatkan efisiensi dalam nantinya pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara GCG dan ERM terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dan mengelola sumber dayanya secara efektif. Nilai perusahaan sendiri merupakan persepsi pasar terhadap potensi perusahaan dalam menciptakan keuntungan jangka panjang yang tercermin dalam harga saham dan daya tarik terhadap investor. Lalu ada nilai perusahaan. Dalam konteks ini merujuk pada persepsi investor terhadap prospek dan keberlanjutan bisnis perusahaan yang tercermin melalui harga saham di pasar. Nilai perusahaan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya, resiko, dan tata kelola dengan baik. Perusahaan dengan nilai Perusahaan dengan nilai tinggi dianggap mampu memberikan keuntungan jangka panjang dan menarik minat investor. Selanjutnya masuk ke penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas good corporate governance dan enterprise risk management terhadap nilai perusahaan. Yang pertama itu ada Yusrina dan Agus di tahun 2021 dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening. Lalu ada Istiqomah dan Francisca di tahun 2024, yaitu pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable mediasi. Lalu ada Nurul Kusna Yuliani di tahun 2023 dengan judul pengaruh enterprise risk management terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan food and beverage. Lalu ada Cipta, Bes, dan Rike di tahun 2024, pengaruh intelektual kapital dan enterprise risk management terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening, di mana menggunakan populasi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2028 sampai dengan 2021. Ini 2018 sampai dengan 2021. Lalu ada Sinta Fayendora 2024 dengan judul Pengaruh Enterprise Risk Management dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai variable intervening, studi empiris pada sektor infrastruktur, subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI 2018 sampai dengan 2022.
Lalu ada Rizka Fahrunisa tahun 2022 dengan pengaruh Enterprise Risk Management, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable intervening pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya masuk ke kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran dari judul yang telah saya paparkan sebelumnya. Di mana yang pertama ada hipotesis pertama, GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, GCG kinerja keuangan memediasi GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu ada ERM berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan juga kinerja keuangan memediasi EAM dalam berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari hipotesis tersebut, ini nantinya akan dicari apakah benar hipotesis-hipotesis tersebut berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Itu nanti akan dibahas di bab keempat. Untuk saat ini, saya rasa cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.